Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Haryadi. Saya guru informatika di SMK Negeri 1 Ciamas. Pada saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 10 dengan materi menghitung dengan operator matematika dan fungsi statistik di Microsoft Excel. Penasaran dengan kegiatan belajar saya? Yuk ikutin terus. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar siswa hebat? Baik. Oke, sehat semua ya? Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan satu lagi tetap jaga kesehatan dengan cara apa? Dengan cara olahraga, makan makanan teratur dan jangan lupa untuk bahagia. Karena dengan kita bahagia, kita akan melupakan semua masalah. Jadi masalah akan lewat kalau kita bahagia. Memulai belajar materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa itu akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas siapa? Saya, Pak. Oke, silakan pimpin. Gestab. Perhatian. Siap. Doa dimulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sudah siap menerima materi hari ini? Siap. Oke, seperti biasa sebelum masuk materi kita menyanyikan lagu nasional. Lagu nasionalnya berjudul Garuda Pancasila karena kenapa? Bulan Juni ini identik dengan lahirnya Pancasila. Oke, Bapak minta tolong dirijennya siapa? Oke, silakan berdiri yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Ica. Yang ini langsung angkat tangan. Adia. Oke. Alfa, Clarissa, Jaki. Oke, waktu hari apa ya Bapak ketemu Jaki ya? Di pemotongan ayam ya? Kamu lagi jualan ayam? Kerja di situ? Bantu orang tua. Nah, sebagai siswa, kita lihat teman kita ada yang jualan ayam setiap minggu. Berarti setiap libur ya? Nah, kita sebagai siswa harus bersyukur. Kenapa? Karena orang tua kita masih mampu memberi jajan atau mampu memberi nafkah. Jadi teman kita kurang beruntung, akhirnya dia mencari nafkah sendiri dan membantu orang tua. Makanya kita harus banyak bersyukur. Kenapa? Orang tua kita masih mampu membiayai kita sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah materi hari ini adalah tentang apa? Kita lihat sini. Oke, menghitung dengan operator matematika dan fungsi statistik. Tujuan pembelajaran yang akan kalian gapai adalah yang pertama, melalui proyek tentang pembuatan tabel di Microsoft Excel, kamu dapat menguraikan rumus operator matematika dasar dan fungsi statistik sederhana dengan benar dan tepat. Kemudian yang kedua, melalui praktek dan diskusi tentang pembuatan tabel di Microsoft Excel, kalian dapat membuat perhitungan data pada pengolahan angka dengan baik dan benar. Itulah dua tujuan yang akan kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Oke, kemarin kita telah belajar yang namanya apa? Membuat tabel, kemudian memberi garis tabel, menggabungkan sel, apalagi? Dan terakhir adalah mengidentifikasi fil-fil yang ada di dalam data ketika kita sedang ingin membuat tabel. Paham? Oke, yang selanjutnya kalau kamu nggak ngerti membuat tabel, menggabungkan tabel, maka materi ini tidak bisa berjalan. Logikanya bagaimana kita mau melanjutkan ke materi selanjutnya kalau materi ini
kamu belum paham. Makanya untuk mengukur kemampuan kamu, Bapak akan melaksanakan pretest. Jadi setelah ini kita pretest di Quizizz, silakan dibuka handphonenya. Kemudian nanti kita pretest untuk mengukur apakah materi kemarin kamu paham atau tidak. Kita mulai pretestnya. Silakan dibuka handphonenya. Oke, silakan dikerjakan. Juara 1 Gilang Muhammad Zakir, ada di tepuk tangan dulu. Oke, kalau dilihat dari hasil rata-rata semuanya benernya di atas 5. Berarti materi yang kemarin Bapak anggap sudah cukup paham. Sebelum masuk materi selanjutnya, ini ada materi yang hari ini Bapak ajarkan tentang menghitung dengan operator matematika dan fungsi statistik yang perlu kamu baca dulu. Jadi sebelum Bapak jelaskan, kamu silakan baca dulu bahannya. Bapak searching di Google Drive, Bapak kasih linknya, ntar kamu buka, silakan dibaca. Oke, silakan dibuka linknya sebelum masuk ke materi selanjutnya. Dibaca dulu, dan itu Bapak menjelaskan tentang materi yang hari ini. Bisa? Oke, silakan dibaca, kalau udah angkat tangan. Sekarang untuk mengetahui kamu baca atau enggak, Bapak akan ngirim link LKPD di grup. Silakan nanti dibuka terus kamu isi. Jadi yang nggak baca terketahuan di sini, ya. Oke, link LKPD-nya Bapak taruh di bawah. Silakan dibuka terus diisi. Oke, itu pertanyaan yang tadi kamu baca, jadi isinya jawabannya di tempat yang tadi kamu baca. Oke, sekarang dibuka LKPD, silakan dikerjakan. Tadi kita telah melaksanakan pretest, kemudian sebelum materi kalian sudah baca bahan materinya. Oke, sekarang kita lanjut lihat video yang akan Bapak putar. Ini videonya berisi tentang materi yang hari ini kita pelajari. Oke, silakan ditonton dan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa? Diawali dengan yang namanya sama dengan. Di komponen 1 ini ada 6 angka. Arahin ke angka 12, kemudian kurang, arahin ke angka 3, enter. Nah, tadi video tentang penjelasan dari cara menghitung di Microsoft Excel. Ada yang tanyakan? Pasti kita harus menghitung
menghitung dengan menggunakan Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus menghitung di Microsoft Excel? Yang pertama, kalau kita menghitung di Microsoft Excel, kita dapat memperoleh perhitungan dengan hasil yang akurat ketika harus mengkalkulasi banyak data. Yang kedua, merapikan dan menyortir data-data dalam jumlah banyak menjadi lebih rapi. Jadi kalau banyak data pakai Excel itu akan lebih rapi ketimbang kita manual. Yang selanjutnya, mempersingkat waktu saat mengolah data. Jadi kalau datanya banyak, itu mengolah data dapat dipersingkat. Karena apa? Banyak kemudahan ketika kita menghitung dengan Microsoft Excel. Yang terakhir adalah simple dan praktis untuk mengolah data dalam jumlah yang besar. Kalau kamu ngitung manual, mungkin nggak masalah ngitung 10 orang atau 20, 30. Tapi kalau data ribuan, menjumlahkan gimana? Apakah kamu sanggup pakai kalkulator 2000 kamu hitung? Tapi kalau dengan Microsoft Excel banyak kemudahan yang kita tawarkan. Jadi kenapa kita perlu menghitung dengan Microsoft Excel? Karena kalau kita menghitung banyak data manual akan kesulitan dalam menghitung. Kalau 1, 2 atau 10 atau taruhlah 20 itu masih bisa kita hitung manual. Tapi kalau sudah ibaratnya sudah banyak, itu kita perlu menggunakan yang namanya aplikasi. Jadi ada dua, menggunakan operasi matematika dan menggunakan fungsi statistik. Yang pertama pangkat. Untuk memangkatkan, perkalian bukan kali kalau di Microsoft Excel, tapi bintang. Kemudian tambah bukan tambah, tetap. Di sini kalau kita kalikan bukan 1 kali 2, tapi berapa? Dilihat selnya. Kemarin kita belajar sel kan? Sel apa? Dilihat selnya. Berarti kalau mengalikan diawali dengan apa? Sama dengan. Berarti B3 kali C3. Ya. Pada contoh samping, kalinya bukan bukan 50 tambah 95, tapi lihat selnya apa? Lihat sini lagi. Rumus dari tabel di atas adalah A1 ditambah B1, bukan 4 tambah 3, tapi melainkan ditulis nama selnya. Kalau bukan kali, tapi bintang. Kalau masukkan kali itu akan elok. Berapa? Berarti mencari nilai minimal. Oke, kemudian sum. Menjumlahkan bukan mencari tapi menjumlahkan. Kalau mencari dia mencari, tapi dia menjumlahkan. Berarti sama dengan menjumlah. Kemudian average, mencari nilai rata-rata. Cara makanya gimana? Sama saja. Ya, selalu diawali dengan sama dengan. Kita mencari jumlah sama dengan. Gak usah terserah. Mau pakai plus, tapi kalau datanya banyak, jangan pakai operasi matematika. Kalau datanya banyak nih, kan nggak mungkin kita satu-satu. 1 tambah A1 tambah B1 tambah C1 kan banyak. Pakai yang namanya sama dengan. Dilihat, kenapa C2 sama C6? Karena yang di bloknya adalah dari C2 sampai C6. Sama dengan fungsi tadinya apa? Sum, kurung buka, kemudian C2 sampai C6 kamu blok. Maka muncullah hasilnya sebanyak 21. Kemudian average, mencari nilai rata-rata. Kalau mencari nilai rata-rata operasi matematika apa? Sama dengan tambahin dibagi jumlah yang kita tambahkan. Kalau sedikit nggak masalah. Tapi kalau banyak jangan pakai average. Caranya gimana tuh sama dengan average dalam kurung apa? Di blok C2 titik C9 titik 2 itu dianggap sampai dengan C2 sampai dengan berapa? C9. Kemudian nilai terkecil hampir sama, gantinya namanya aja sama dengan min kurung buka, kemudian titik 2 R11. Yang terakhir maksimal mencari nilai terbesar sama dengan di blok yang mana? N4 sampai dengan N8 titik 2 blok hasilnya adalah tuh. Oke. Itu dari penjelasan dari PowerPoint. Pertanyaan sudah tidak jawab. Kenapa kita pakai Excel? Karena banyak kemudahan yang ditawarkan di Microsoft Excel. Artinya seperti itu. Setelah ini kamu keluar mencari data sesuai dengan tabel yang pertemuan kemarin kamu buat. Nah, kemarin kan kamu sudah buat tabelnya kan, sudah mengidentifikasi. Contoh di ruang guru adanya apa aja, di bengkel adanya apa aja. Sekarang kamu tinggal cari datanya. Isinya apa saja. Kalau ada harga, tulis harganya. Tanya harganya berapa, Pak?
Tanya ke toolman-nya apa ada harganya nggak. Paham? Kemudian jangan lupa kamu rencanakan juga kira-kira buat ini butuh waktu berapa lama jadwal pembuatannya. Ngerti? Setelah ini kamu keluar, kemudian kalau selesai kamu masuk kembali langsung buka Microsoft Excel-nya. Nih. Oke. Kamu gambar terlebih dahulu di kertas lembar yang tadi Bapak bagikan. Kemudian nanti gambarnya foto, kirim ke Google Drive yang sudah Bapak kasih di WA, dikirim. Jadi pengumpulan tugas gambar itu di Google Drive. Jadi kamu bawa ke sini, gambar sudah ada isinya. Paham? Oke, bisa ada yang tanyakan? Ngerti? Oke, nggak ada, silakan kalian untuk keluar berkeliling sesuai dengan tabel yang kemarin kamu kerjakan. Oke, silakan. Udah. Ini sudah data semua. Udah Pak, udah Pak. Harganya udah. Udah. Voltage. Satu. Gimana itu? Voltage. Voltage. Udah. Ntar tanyain tahun belinya tahun berapa. Terus voltage lagi. Asal usulnya di mana? Maksudnya dana bos atau sumbangan. Isi pitch. Nah ya, lanjutin ya. Ya Pak. Ini yang harus ditambahin apa, Pak? Nah, itu alatnya apa? Harganya berapa? Tulis. Itu kan barang-barang di sini sama kamu data. Barang-barang semua yang ada di sini sama kamu data semuanya. Itu belum diisi. Oh, semua yang di barang animasi data, tanya harganya berapa. Oke ya, lanjutin. X1 11 berarti kan. Jumlah barangnya berapa? Jumlah apa tuh? 299. Jumlah sebenarnya. Ya, lanjutin ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Sudah, datanya udah dapat semua. Oke, sekarang dibuka Microsoft Excel-nya, lalu kamu buat tabelnya, terus hitung angka yang tadi kamu dapatkan dari hasil pencarian kamu. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Kalau sudah beres dibuat tabelnya, sekarang diskusikan materi yang akan dipresentasikan ke depan tentang produk yang tadi kamu buat. Tentukan materinya, kemudian tentukan siapa yang mau ke depan. Paham? Oke, kalau sudah tugasnya jangan lupa upload ke Google Drive. Linknya sudah Bapak berikan lewat WA Group. Paham? Sekali lagi kalau sudah diupload ke Google Drive hasil dari karya kamu atau hasil dari produk kamu di link yang sudah Bapak kasih di WA Group. Ngerti? Oke, sudah dikirim ke Google Drive? Oke, sudah ditentukan bahan yang dipresentasikannya apa? Oke, sekarang kita akan menentukan siapa yang presentasi pertama. Oke, diingat ya. Oke, berarti yang tampil kelompok 3. Yang pertama? Oke.
Berapa? 22. Oke. Yang kedua kelompok 2. Untuk yang kelompok yang tampil pertama untuk dipersiapkan. Jadi siapkan orangnya dan yang teman kelompoknya memperhatikan dan boleh memberi saran, misalnya masukan, ini presentasinya tampilnya kurang ini. Boleh dikasih saran karena saran kamu bisa membangun kesempurnaan dalam proyek yang dia kerjakan. Paham? Oke, silakan siap-siap. Oke, yang pertama tadi apa? Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Nah, tugas kamu perhatikan terus kritik kira-kira tabelnya kurang apa, apakah sudah tepat menggunakan SAM. Silakan Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dari perwakilan kelompok 3. Izin mempresentasikan hasil data-data yang kami dapat di ruang guru PPLG. Oke, pertama di sini data-data di ruang guru ini kami mendapatkan sekitar 17 data, mulai dari kursi, lemari, dispenser, dan lain-lainnya. Dan di situ kami perhatikan kondisinya. Selain kondisi, kami hitung juga jumlahnya, dan kami lihat harganya, dan kami tambahkan harganya sesuai dengan jumlah barang yang ada. Nah, di sini kami untuk menjumlahkan barang itu menggunakan rumus perkalian manual untuk mencari total harga, di mana 279.000 dikalikan dengan jumlahnya yaitu 9, maka akan menghasilkan Rp2.511.000. Begitupun seterusnya, dan di bawah ada kami menggunakan rumus sum, average, max, dan min. Yaitu jumlah ini dihitung menggunakan rumus sum, di mana sama dengan sum dan jumlah total harganya yang ingin dijumlahkan, maka akan menghasilkan 15.128.000. Nah, di sini yang kedua itu adalah harga terkecil yang bisa dihitung dengan cara menuliskan sama dengan min, dan dari data tersebut ditampilkan data 50.000. Begitupun dengan harga terbesar tinggal diganti menggunakan max. Dan untuk menghitung rata-rata dengan diganti menulis average. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada saran atau tambahan, dipersilahkan. Oke, tepuk tangan untuk Jaki dulu. Oke. Ini ya tabelnya. Barangkali ada sesuatu yang mengganjal di hati. Asik. Atau ada yang pengen dikritik atau pengen ngasih saran, silakan untuk angkat tangan. Terus apa sarannya, kurang apanya? Oke, yang ada? Izinkan saya mengkritik. Jadi di tabel tersebut tidak ada tanda tangan dan jumlah kolom terlalu besar dan kondisi barang tidak dibuat kurang baik. Segitu aja. Oke, terima kasih untuk siapa namanya? Keila. Jadi kata dia mungkin tanda tangannya nggak ada. Lihat sini. Nah, tanda tangannya kosong. Kemudian lihat jumlah ini angkanya 1 kan, paham? Tapi dia buat ukuran selnya besar, harusnya diperkecil. Terus kemudian maksud kondisi Kela, mungkin kondisinya ini ada 3 cabang lagi, ada baik, kurang baik, dan rusak. Jadi itu sarannya. Oke, tadi kelompok 3 yang presentasi, yang kedua tadi siapa? Kelompok 2. Oke, 2 atau 3? Tadi kan 3, sekarang kelompok 2. Sesuai dengan urutannya kelompok 2 untuk dipersilakan untuk presentasi. Siapa yang presentasi? Saya, Pak. Oke, Alpradi silakan. Sini lewat sini. Nah. Oke. Silakan duduk. Gak usah tegangnya dong. Masih pegang apa, Pak? Perkenalan dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi dari perwakilan kelompok 2. Di sini kami mengambil produk yaitu buku dari perpustakaan. Untuk Excelnya sebentar. Kami datang ke perpus dan mencari data-data yang ada. Nah, di sini ada nomor, judul buku, kelas, jumlah seharusnya, jumlah yang ada di perpus, dan jumlah yang dipinjamkan. Nah, di sini kita udah mencari data-datanya, udah dimasukin juga. Nah, terus di sini juga ada beberapa rumus ya, seperti jumlah yaitu sum, rata-rata itu average, lalu jumlah minimal yaitu min, dan jumlah maksimal itu max. Nah, untuk di sini sendiri
Yang jumlah yang dipinjamkan itu dikosongkan gara-gara kami tidak diberi akses untuk mengetahui hal tersebut. Mungkin cukup sekian dan masukannya disilahkan. Oke, kelompoknya ada yang ingin menambahkan masukannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Putra Al-Fadri dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan, kok di situ nggak ada tanggal minjemnya dan identitas sekolahnya, hanya ada judul daftar buku doang? Oh, ini pertanyaan ya? Iya. Oke, untuk namanya itu ya kami lupa untuk mencantumkannya. Tapi untuk tanggalnya itu gara-gara kita gak diberi akses, jadi kita gak bisa menginput data tersebut. Oke. Cukup sekian. Kayak tadi pertanyaannya kenapa nggak ada tanggal sama identitas sekolah? Kalau Bapak satu, kenapa data itu dikosongkan? Tadi kata kamu tidak dikasih akses untuk ngambil data, padahal kan gampang. Jumlah seharusnya berapa? Jumlah seharusnya 29229. Tinggal dikurangin aja jumlah yang ada di perpus berapa. Iya kan? Gak usah minta data ke perpustakaan. Coba sekarang kurangin. Iya sih, Pak. Kita kurangin dulu. Kurang. Nah, enter. Nah, yuk. Nah, berarti jumlah yang dipinjam berapa? 107. Nah, inilah kejelian kita dalam mencari data. Kenapa harus minta ke perpustakaan? Padahal dia tinggal ngurangin. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau nggak ada, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, silakan. Terima kasih Al-Farji atas presentasinya. Oke, alhamdulillah semuanya sudah presentasi. Jadi sekarang dari tiap kelompok sudah memberi masukan. Berarti tugas kamu tinggal merapikan, tinggal menambahkan apa yang disarankan oleh teman kelompok kamu. Oke, yang selanjutnya kita ambil kesimpulan. Kira-kira dari kita pertama belajar menghitung dengan operasi matematika dan fungsi statistik, kira-kira kesimpulan yang kita ambil apa gitu? Ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari kalian? Oke, kira-kira silakan disampaikan kesimpulannya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gekira ingin mengambil kesimpulan dari pelajaran yang tadi kita dapat. Nah, pertama tadi Pak Teji sudah menyampaikan tentang rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, di situ ada rumus tentang menjumlahkan, terus mencari nilai yang terkecil, mencari nilai yang terbesar, dan telah mengetahui rumus rata-rata. Nah, kita tuh di Microsoft Excel harus mengerjakan ini dengan teliti, kalau tidak akan berakibat fatal. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk Kira. Oke, jadi Bapak menambahkan kesimpulan, memperjelas kesimpulan dari Kira. Yang pertama, kamu sekarang jadi tahu ternyata menghitung di Microsoft Excel itu lebih mudah karena kita menghitung banyak data. Kan kamu juga tahu kapan kita menghitung menggunakan sum, menggunakan fungsi statistik. Yang selanjutnya adalah, benar kata Kira, kalau kita ngitung data yang banyak, kita nggak bisa melakukan kesalahan. Karena kalau kita melakukan sedikit saja, akan berakibat fatal sama semua angka. Apalagi nanti ketika kamu kerja sebagai bendahara, atau misalnya salah dikit angka, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa datanya seperti ini? Hanya salah sedikit. Makanya benar kata Kira, kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun ketika menghitung di Microsoft Excel. Oke, ada lagi yang tanyakan? Kita evaluasi hasil karya kamu semua. Kayak tadi kelompok berapa? Kelompok 2 sudah jelas, itu tinggal dikurang, tapi dia tidak mengurang. Kemudian segi kerapihan, masih belum bisa buat tabel secara rapi karena masih acak-acakan. Kemudian ada lagi yang lupa identitas. Kalau kamu ngambil data, berarti kamu harus cantumkan identitas. Ada lagi yang tadi presentasi tentang makanan minuman. Kenapa nggak di satu bariskan makanan semuanya, baru minuman. Kemudian ada lagi tadi yang ngasih saran antara posisi fillnya harusnya jangan barang dulu, tapi apa? Tapi kondisi baru terakhir jumlah, kemudian harga barang. Kayak itu evaluasi dari Bapak tentang karya yang kamu buat. Mudah-mudahan kedepannya kamu bisa memperbaiki karya kamu menjadi lebih baik. Tadi kesimpulan yang kita ambil bersama sudah disampaikan oleh teman kamu. Dan tadi pun Bapak sudah menguatkan kalau menghitung di Microsoft Excel tidak boleh salah sedikit karena akan merusak data. Oke, yang selanjutnya sebelum mengakhiri, Bapak pengen tahu pengetahuan kamu hari ini
sampai mana, atau Bapak pengen mengukur kamu sudah paham sampai mana yang tadi Bapak jelaskan dengan post test quizzes. Paham? Oke, silakan disiapkan handphonenya. Oke, silakan dikerjakan. Juara siapa kelompok 2? Muhammad sama Muhammad Jaki. Oke, tepuk tangan untuk Muhammad Jaki. Oke. Kita ambil refleksi dulu pembelajaran hari ini. Menurut kalian gimana? Seru. Kemudian menyenangkan. Terus bete nggak? Nggak. Hari ini cukup sampai sini. Materinya sudah Bapak sampaikan dengan metode menggunakan teknologi, menggunakan quizzes. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Oke, dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.